Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Selamat datang lagi di podcasting Sprintils by Bubu Ikan, Bubu Irakania. Halo untuk kamu semua yang sudah mendengarkan podcast saya. Terima kasih ya. Saya mau cerita. Ini adalah lanjutan cerita yang kemarin, cerita tentang masa COVID-19. Cerita tentang corona yang kemarin itu cerita di bulan Maret waktu masih awal-awal corona. Saya mau lanjutin ceritanya lagi. Masa corona di bulan April 2020. Dari pertama kali berlakunya masa pembatasan dan semua orang harus stay at home, work from home, itu kan tanggal 16 Maret ya. Jadi mulai berlaku 15 Maret itu sudah nggak ada lagi yang namanya Car Free Day. Jadi dari tanggal 16 sampai sekarang itu kita masih WFH dan masih belajar di rumah dan masih semua aktivitas terbatas. Jadi ceritanya sesudah kira-kira berapa hari itu ya, hampir 2 minggu lebih, 1, 2, 3, 4, 5 2 minggu 5 hari itu saya gak kemana-mana, di rumah aja ya. Kebanyakan pokoknya di rumah lah, keluar paling sebentar-sebentar doang, itu pun kalau belanja doang. Yang itu pun kalau belanja itu rasanya udah kayak piknik ya. Di masa COVID ini kalau kita keluar sebentar aja tuh buat ke supermarket aja tuh kayaknya rasanya udah seneng banget, karena ya gimana sih, udah lama ya di rumah terus gitu. Di rumah paling kan nonton TV, itu pun jarang banget. Saya ya biar tetap positif aja, jangan kebanyakan nonton TV dan baca berita biar gak stres. Jadi ya bayangkan ngerjain macam-macam aja deh yang bisa dikerjakan di rumah gitu, karena kan ya kerja juga nggak ada kegiatan kan. Bener deh, siapa sih yang nyangka ya bahwa tahun 2020 ini akan seperti ini gitu. Jadi benar-benar nggak pernah kebayang waktu tahun baru kita, wah happy new year, semoga sehat, semoga tahun 2020 membawa berkah sebagainya. Tetap doanya kita selalu positif, tapi benar-benar gak pernah nyangka bahwa akan ada kejadian COVID-19 ini gitu di bulan Maret. Dan bulan April tanggal 3 itu adalah pertama kalinya saya kembali jalan-jalan ke ibu kota, ke Jakarta. Rasanya antara senang dan takut, karena ya saat itu tingkat penularan COVID lagi lumayan tinggi dan heboh banget. Itu masih baru awal-awal COVID juga ya. Mau gak mau saya harus ke Jakarta karena ada satu hal yang menyangkut hajat hidup orang lain. Jadi ini sangat penting, urusan pekerjaan yang menyangkut orang lain ya. Saya ke Jakarta berdua, terus di jalan keadaannya sepi banget. Di jalan tol itu juga sepi. Dan tujuannya waktu itu saya dari rumah di daerah Bogor ke daerah zona merah di Kemang. Deg-degan iya, ya takut juga sih ya pergi-pergi itu, tapi ya udah, tetap jaga jarak aja, tetap pakai masker, tetap bawa hand sanitizer, tetap bawa disinfektan, semprotan itu di tas. Ya pokoknya berusaha seaman mungkin lah gitu. Terus yang tidak disangka-sangka itu adalah ternyata saya harus punya pengalaman untuk
datang ke pemakaman COVID-19. Bener-bener gak disangka, gak nyangka bahwa itu akan jadi pengalaman pertama, karena orang yang sangat-sangat dekat dengan kita dari kecil, tumbuh bareng, main bareng dari SD sampai masing-masing dari kita sudah menikah dan punya anak, harus pergi dengan cara seperti itu gitu. Sakitnya sebenarnya bukan COVID, tapi kan terpapar, dan di tengah COVID-19 ini kan semua yang sakit itu pengurusan jenazahnya prosedurnya seperti pemakaman COVID gitu. Jadi yang sangat sedih sih adalah nggak bisa ngelihat untuk terakhir kalinya, dan nggak ada kesempatan untuk ketemu dulu terakhir, memberi penghormatan terakhir yang masih ada wujudnya, masih bisa kita lihat gitu ya. Kita cuma bisa ngeliatin dia jauh pada saat pemakamannya itu, jadi nggak boleh deket-deket dan ngeliatin dari jauh, dan cuma bisa ngeliatin pelan-pelan pada saat petinya dimasukkan. Dan kondisi di pemakaman saat itu juga rame karena ambulans itu datang silih berganti, cepat sekali. Jadi proses pemakamannya itu ambulans datang, masuk, dan sudah disiapin pemakaman yang lubang-lubang itu sudah ada, sudah siap, tinggal datang ambulans dikeluarkan, masuk, ditutup, udah selesai gitu. Terus dia diberi kesempatan untuk mendoakan, kemudian tapi nggak bisa banyak-banyak orangnya, dan cuma 1-2 orang, 5 orang maksimal. Itu pun ya prosedur tetap untuk kesehatan, disemprot semuanya gitu supaya aman. Udah cepat sekali prosesnya, dan habis itu kita semua pulang. Tentunya sesudah pulang ya beres-beres, langsung mandi, dan semua pakaian-pakaian yang kita pakai pada saat itu udah langsung masuk cucian ya. Sedih sekali rasanya, tapi ya sekali lagi gak bisa nyangka apa yang terjadi pada saat itu ya, gak bisa, dan benar-benar gak nyangka deh gitu ya. Nah, untuk sekarang paling kita cuma bisa berharap semuanya diberi kesehatan, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan selalu di dalam lindungannya gitu kayaknya ya. Mau tidak mau harus mengikuti aturan yang sedang dijalankan oleh pemerintah supaya tetap aman di rumah saja gitu kali yang ceritanya bulan April kemarin. Lanjut lagi nanti di malam minggu sama Bubu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye.